Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk memaparkan materi terkait dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Rahmawati Ohi SPD MSN. Materi ini disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Dimas Chandra Lakita, Elena Polii, Valencia Rasid, Vina Puspitasyari, dan Regina Putri Mekodongan. Nah, kali ini pemaparan materi akan disampaikan oleh saya sendiri, Dimas Chandra Lakita. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi. Ya, di dalam materi perkembangan peserta didik ini, ada dua topik yang menjadi topik bahasan kita, yaitu yang pertama, urgensi dan ruang lingkup perkembangan peserta didik, dan yang kedua, konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi dan pendidikan. Langsung saja kita ke materi atau topik yang pertama, yaitu urgensi dan ruang lingkup perkembangan peserta didik. Yang pertama, ada urgensi perkembangan peserta didik. Urgensi atau darurat perkembangan peserta didik merupakan suatu kondisi yang mengindikasikan adanya masalah serius dalam proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti gangguan perkembangan fisik atau psikologis, kesulitan belajar, atau masalah sosial. Penting bagi pihak sekolah dan orang tua untuk mengenali tanda-tanda darurat perkembangan peserta didik guna memberikan intervensi yang tepat dan segera. Yang kedua, ada ruang lingkup perkembangan peserta didik. Ruang lingkup perkembangan peserta didik terdiri dari beberapa ruang lingkup. Yang pertama ada perkembangan fisik, meliputi pertumbuhan tubuh, perkembangan motorik, dan kesehatan fisik peserta didik. Ruang lingkup yang kedua ada perkembangan kognitif, berkaitan dengan perkembangan kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Ruang lingkup yang ketiga ada perkembangan emosional, melibatkan pengembangan keterampilan mengelola emosi, memahami perasaan, dan membangun rasa percaya diri. Ruang lingkup yang keempat ada perkembangan sosial, termasuk kemampuan berinteraksi dengan orang lain, memahami norma sosial, dan membentuk hubungan interpersonal yang sehat. Dan ruang lingkup yang terakhir ada perkembangan moral, mencakup pengembangan nilai, moralitas, dan integritas individu. Nah, perkembangan peserta didik memiliki manfaat yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama ada pembentukan pribadi. Perkembangan peserta didik mempengaruhi pembentukan karakter, nilai, dan identitas individu. Manfaat yang kedua, kemampuan belajar. Perkembangan peserta didik mempengaruhi cara mereka belajar dan menyerap informasi. Dan manfaat yang terakhir ada persiapan masa depan. Perkembangan peserta didik mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam karir maupun kehidupan sosial. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi dan pendidikan. Yang pertama ada konsep perkembangan dalam psikologi dan pendidikan. Konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi dan pendidikan adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami perubahan yang terjadi pada individu seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini melibatkan berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Dalam psikologi, konsep ini membantu para ahli dalam memahami bagaimana individu mengalami perubahan dalam berpikir, belajar, dan berperilaku. Sementara itu, dalam konteks pendidikan, konsep perkembangan ini memberikan dasar untuk merancang metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan individu. Yang kedua ada psikologi perkembangan. Apa sih psikologi perkembangan itu? Nah, psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan psikologis yang terjadi pada individu sepanjang rentang usia mereka.
Tujuan utama dari psikologi perkembangan adalah untuk memahami bagaimana individu berkembang dan mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Dalam studi ini, para ahli psikologi perkembangan menggunakan metode ilmiah untuk mengamati dan menganalisis pola-pola perkembangan yang umum terjadi pada individu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi. Dinamika perilaku manusia merupakan salah satu bidang studi dalam psikologi yang mempelajari perubahan dan variasi dalam tingkah laku manusia. Dalam perspektif psikologi, dinamika perilaku manusia melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku individu, seperti motivasi, emosi, dan lingkungan. Melalui penelitian dan analisis, psikolog dapat memahami bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti yang mereka lakukan. Nah, dinamika yang pertama ada perspektif biologi. Perspektif biologi yaitu sebuah pendekatan psikologi yang menekatkan pada berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Yang kedua ada perspektif behaviorisme. Perspektif behaviorisme yaitu pendekatan psikologi yang menelaah cara lingkungan dan pengalaman mempengaruhi tindakan seseorang. Dan yang ketiga ada perspektif kognitif. Proses perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, perkembangan sistem atas mekanisme biologis, perkembangan sistem syaraf. Dan yang terakhir ada perspektif humanistik. Menurut pandangan humanistik, manusia adalah makhluk yang aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Yang terakhir ada manfaat psikologi perkembangan bagi penyelenggaraan pendidikan. Manfaat yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkat usia atau perkembangannya. Nah, untuk mengetahui apakah tingkah laku individu sesuai atau tidak dengan tingkat usia atau perkembangannya, perlu dilakukan penilaian yang tepat. Penilaian ini melibatkan pengamatan terhadap perilaku individu dan membandingkannya dengan tahap perkembangan yang diharapkan pada usia tersebut. Misalnya, pada anak usia prasekolah, kita dapat melihat apakah mereka mampu mengikuti aturan, berinteraksi sosial dengan baik, dan mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar yang sesuai dengan usia mereka. Jika individu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan perkembangan mereka, maka dapat dikatakan bahwa tingkah lakunya sesuai dengan tingkat usia atau perkembangannya. Manfaat yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase. Sebagai seorang pendidik, penting bagi kita untuk dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta didik pada setiap fase pembelajaran. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menggunakan berbagai metode evaluasi yang relevan. Dan manfaat yang terakhir yaitu agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi oleh anak. Sebagai pendidik, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan yang akan dialami peserta didik. Perubahan adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kita harus mampu beradaptasi dan memahami bahwa peserta didik akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun emosional. Itu dia pemaparan materi dari kami kelompok 1 terkait dengan urgensi dan ruang lingkup perkembangan peserta didik dan konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi dan pendidikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.